pagi, selamat datang. Sampai ketemu kembali dengan motovlog kita, video kita. Kali ini kita mau membahas mengenai yang lagi rame ini. Teman-teman San Mori lagi rame pada bahas TB danga, throttle body danga, atau bahasa Wonosarinya downdraft ini mengenai perintekan. Perintekan itu apa aja? Intek motor injeksi itu ada TB, ada injektor, ada manifoldnya. Seperti itu. Gimana sih caranya pada bikin danga itu kok bisa, padahal bawaan motor kan pada lurus semua ke arah filter semua. Nah, kali ini kita bahas di motor Honda Beat 2020 ini kayaknya. Ini Honda Beat robot, Honda Beat injeksi 115 yang robot itu, yang 2020 atau 2019. Ini kemarin requestnya pengen digedein klepnya. Ini kita bikin 2824. Orangnya yang punya udah beli klepnya pakai BRT. Terus ini kita bikin Albrons 2824. Nah, ini portingan baru finishing. Inteknya belum, innya belum. Kalau inknya ini udah finishing, udah jadi. Tapi kubahnya nanti rencana mau dirapiin lagi. Ini baru di squeeze, kubahnya belum dirapiin, nanti dirapiin lagi. Nah, sama diskuri dulu. Nah, ini finishingnya ini mau fitkan dengan intake yang mau di downdraft, karena dia pengen dibikin downdraft sekalian mas, karena udah kelap gede. Nah, ini kalau TB, kalau head udah cekehan, ini bisa kita custom langsung di las, pokok las. Ini di las almu full, jadi inteknya kotak, sekalian dilurusin sama ini, kita luruskan dengan lubang klepnya, jadi portingannya tuh nggak belok. Kalau standarnya bawaan Honda kan pada belok, pada miring gini. Nah, ini fungsi selain bisa buat manifoldnya fleksibel atau universal, fungsi lainnya adalah melurusin lubang porting inteknya ini, biar kondisinya lurus seperti ini, bukan nggak miring kayak gini. Kalau standarnya kan agak miring. Kalau di Honda seperti itu. Beda kalau di head Yamaha udah pada lurus semua. Tapi kalau untuk di Honda itu fungsi dibikin kotak ini, intake kotak itu untuk ngelempengin kui, untuk ngelempeng ke dalane porting ini kui, sama bisa buat manifoldnya universal. Kita bisa pakai manifold apa saja kan, seperti itu. Ini nggak kelihatan ya. Nah, ini untuk Honda Beat yang ini kali ini kita mau aplikasikan intake Honda CBR. Ini intake Honda CBR, motornya itu kayak gitu persis, tapi ini kita beli lain, orang terus netel kayak gue. Nah, ini intake Honda CBR 150R. Inteknya seperti ini. Tadinya mau pakai Sonic, tapi Sonic nggak kayak gini, terlalu pendek banget. Nah, ini kita pakai Honda CBR kayak gini. Ini nggak bisa dilepas ya, ini press-pressan paten. TB-nya kayak apa? TB-nya kayak ini, hampir kayak Sonic persis. Emang sama ya, emang sama kayak Sonic TB-nya. Tapi inteknya beda. Nah, ini kita pakai throttle body, terus manifold sama injektornya nanti pakai punya CBR 150R untuk diaplikasikan ke Honda Beat 155 yang robot ESP robot. Oke, ini udah kita recoil, udah kita fitin nanti ya, ini tinggal dipasang. Nanti wujudnya seperti ini. Coba kita kita coba delok ngadeke kaya ngopo.
tempat berdirinya sama di sini Jawa ya, seperti itu. Nah ini asal nempel semua ya, baut-bautnya masih di dalam. Nah ini kisaran seperti ini nanti kepasangnya. Beda dengan Intech ini, jika dipasang standarnya nanti seperti ini. Nah ini derajatnya udah beda banget tuh, sama-sama di head Honda Beat. Nanti ini jika kepasang standar lurusnya seperti ini. Kalau di top drive, nah ini dari sini sampai ini sangat banget seperti itu ya. Nah ini ya, nah ini yang ada tangan saya ini ada bang injektor. Fungsinya down drive dari bang injektornya ini bisa langsung lebih dekat dan bisa lebih fokus di porting in-nya ini. Nah ini seperti itu. Kalau dilihat langsung tadi kayak gitu, dari fungsinya seperti itu. Nanti gambarannya seperti itu. Nah ini nanti tinggal tambah velocity-nya baru proses bikin. Nah ini bisa gambaran highlight-nya seperti inilah. Nanti gimana jadinya, ini nanti headnya masih 80%, belum jadi full. Nanti kita jadiin dulu, kita rakit dulu headnya, baru ini kita paten semua. Dan mungkin sekalian karo kedeng nunggu velocity ini jadi. Oke seperti itu. Nanti untuk masalah TPS bisa kita atur, semua nggak sama, kabel-kabelnya kita toto lagi gimana caranya biar bisa baca di TPS ini, biar bisa kebaca di kabel body wiringnya Honda Beat ESP. Ini kan TPS-nya TPS Sonic, PCX, ADV dan CBR itu sama kayak gini TPS-nya. Mungkin nanti banyak yang pertanyaan, TPS-nya gimana tuh, nanti bisa kebaca nggak di kabel bodinya? Nanti itu ada totonane biar bisa tetap kebaca. Nanti mau diaplikasiin ke Vespa juga bisa, aplikasiin ke Yamaha bisa, gitu. Tinggal pembacaan wiringnya. Oke mungkin kayak gitu ini mengenai seputar highlight mengenai downdraft Honda Beat. Nah ini manifold standarnya buat pembandingan aja, buat compare kenapa sih pada pengen di downdraft gitu. Nah ini salah satunya ini tadi yang kita bahas ini tadi. Kalau kali ini dalam keadaan yang berbeda, ini head manifold, terus throttle body, terus udah ada velocity-nya juga. Ini dalam keadaan udah siap pasang semua. Nah ini karena coulter sama blok sekernya baru dirakit di depan. Nah ini kita di belakang bincang-bincang meneruskan obrolan-obrolan kita yang kemarin dulu mengenai downdraft Intech throttle body CBR 150R diaplikasikan ke Beat FI. Nah ini nanti apa saja yang perlu dirubah, kemarin sudah ada, kita udah bahas di part 1 gimana caranya masangnya, terus nanti keadaannya gimana ini kalau udah terpasang. Nah ini sebenarnya inti dari part sekarang itu seperti ini. Kita mau jelasin tentang gimana atau kita mau kasih gambaran gimana kondisi udah kerakit semua, yang tinggal dipasang ke blok sekernya, ke coulternya. Nah ini udah kondisi semua udah rapet. Ini klep pakai BRT 2824. Lubang porting kemarin kita udah sesuaiin kebutuhan klepnya ini. Nah ini untuk intake-nya sesuai yang udah kita jelasin kemarin. Nah ini udah rapet semua, udah kita baut kenceng kabeh.
sak velocity ini velocity-nya kita bisa beli di online shop ataupun bengkel-bengkel racing. Kalau tempat kita sendiri juga ada ini, kita pre-order velocity ini seharga 450, nanti udah by request kita mau bentuknya gimana, ukurannya bagaimana sesuai kebutuhan throttle body, ukurannya dan lain-lain, itu sudah full semua by request. Nanti pengerjaan 3-5 hari ya, paling lama 1 minggu lah. Ini seperti itu, ini velocity custom, throttle body dan manifoldnya pakai CBR 150R. Ini TPS nya masih bawaan CBR nya, lalu klepnya BRT 2824 karbon AB ya ini. Nah, ini karbon B. Lalu noken ini juga BRT. Ini tapi masih pakai T2, sebenarnya saya suruh ganti yang R, tapi ini kayak baru ngumpulin gadget lagi. Nah, ini sebenarnya rekomendasinya pakai yang R. Itu masih T2. Oke, ini T2. Berklep kita pakai TWH. Kita nyobain berklepnya TWH Jepangnya Pit. Nah, kalau untuk yang lain, Templar dan lain-lain masih standar semua. Cuma laker bearingnya kemarin kita baruin semua. Itu berklep kita udah tata semua juga. Ini tinggal nempelin ke blok pistonnya. Nah, untuk sebenarnya kalau yang lain udah PNP ya ini. Nanti tinggal untuk throttle bodinya kok downdraft, nanti gimana ini terusan pasangnya, nggak mungkin PNP dong di rangkanya. Ya betul, nggak mungkin PNP. Apa saja yang nggak PNP, kita pasti custom dudukan sulur gasnya nanti. Nah, karena ini ngadek, nanti ini mungkin kita lepas nanti kita ganti plat naik gini, karena suluran pasti gini, nanti langsung dapat sini. Kalau mungkin nanti coba kita aplikasiin lagi, kita lihat. Nah, umpomo langsung neng gini langsung ke sini bisa enggak? Kalau enggak bisa, kita custom. Nanti gawe ke plat L ngene iki apa piye. Nanti kalau udah jadi kita videoin lagi. Nah, untuk ESC-nya tetap ini. Kalau ESC nggak ngubah-ngubah, kita auto cup-nya. Tapi untuk TPS, nah ini pertanyaannya sebenarnya, kalau TPS-nya gimana? Kabelnya sama enggak dengan throttle body atau TPS bawaannya? Nah, jelas ini kita ada TB standarnya. Ini TB bawaan bitnya, ini SC, ini TPS. Ini TPS yang akan dipasang. Beda nggak? Jelas beda ya. Nah, ini TPS bawaannya Honda Beat, itu coklatnya cuma 3, alias cuma 3 kabel kayak Vespa ya. Tapi untuk CBR 150R ini kabelnya ada 5, soketnya ada 5 kabel. Ini sedangkan ini 3 kabel. Nah, nanti mana aja yang dapat sini? Nah, kalau sekarang tak jelasin bingung nanti. Nah, nanti mending ketika udah kerakit kita sharing lagi. Ini kabel mana yang dapat mana, karena ini 6, sini 5, sini 3, berarti 2 kabel mana yang tidak dipakai dan 3 kabel mana yang dipasangkan ke bagian mana. Nah, kan nanti seperti itu berarti PR-nya. Nah, nanti kita bahas lagi mengenai sulur gas, dudukan sulur gasnya gimana, sama kabel TPS-nya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi. Ini sekedar sharing wujudnya, bentuknya kalau udah kepasang seperti ini udah siap nempel semua. Nanti kalau udah ini kerakit ke blok seker, lalu ini lagi ke blok seker, lalu udah mesin udah siap pasang ke rangka. Nah, ini tinggal kita nanti bikin pembahasan lagi mengenai
dudukan sulur gas dan TPS selanjutnya. Jadi jangan lupa pantengin terus, nanti kita akan bikin part lagi atau gimana? Apa tetap dalam satu video ini? Part lagi Aja, karena kok nggak ketahuan nyimak bosan. Seperti itu. Nah ini fokusnya di ini aja, bentuknya gimana pengaplikasiannya. Pengaplikasiannya seperti ini, yang penting nanti sil-sil di dalam ini jangan sampai lupa. Terus ini di packing, kasih packing kertas. Tadi bautnya juga jangan sampai yang jelas usahakan tetap lempeng, jangan sampai ada sekat-sekatnya. Tahan gitu. Nah itu langsung kelihatan ya, langsung intake, langsung lubang porting, nggak ada sekat-sekatnya, nggak ada jendul-jendulnya, langsung lurus bleng ke lubang porting. Nah ini untuk maksimal performanya itu harus seperti ini, 12 pleng dari lubang injektornya juga langsung nembak ke arah klep, nggak miring, nggak lurus, nggak nganan kiri, tapi usahakan center di tengah. Lubang injektornya itu kelihatan ya di kanan itu. Nah itu usahakan jangan sampai ada yang menghambat laju airflow-nya atau semprotan injektornya. Oke, selamat malam. Nah, kali ini malam-malam, nggak kayak biasanya siang-siang. Nah, ini pitnya udah berdiri. Nah, sesuai part yang kedua kemarin, saya menjanjikan akan melanjutkan obrolan kita mengenai pit downdraft yang kemarin dari part pertama udah kita bahas, yang berjudul intinya pit downdraft itu. Ini sekarang udah berdiri. Kemarin di part pertama kita masih nunjukin kondisi belum diapa-apain, masih bahan-bahan semua. Part kedua kita udah dalam kondisi kerakit, headnya tinggal nempel ke blok cycle. Nah ini blok di terakhir udah nempel di rangka. Nah ini seperti janjinya kemarin ya, yang saya janjikan kemarin, kita mau di part 3 ini kita mau bahas mengenai apa saja yang perlu di custom atau di benak-benaknya atau di aplikasikan, yang bisa diaplikasikan ke throttle body CBR 150R ini dengan kondisi kabel body dan rangka bit FISP. Nah ini mari kita cek. Kemarin ada beberapa faktor, 1 injektor, 2 dudukan sulur gas, yang ketiga TPS dan ISC. Nah ini yang pertama, TPS di depan kita udah kelihatan banget. TPS-nya ini soketnya kita ganti. Ini dari kabel body, soket bawaannya bit. Soket bawaannya bit kan 3 ini. Nah ini tadi kita potong, kita ambil soket CBR 150R nya. Nah, jadi ada 2 tadi, 1 soket bit FI bawaan 3 kabel, yang satunya soket CBR 150R sama kayak Sonic 150R juga. Ada kabel 5 dan kabel 3. Nah itu masangnya di mana aja. Nah ini ada warnanya, hijau strip oranye, merah strip putih strip merah, sama kuning strip hitam. Di kabel CBR juga, TPS CBR itu juga ada warna abu-abu
hijau strip merah, kuning strip hitam, sama merah strip putih strip merah sama hijau. Nah ini ada beberapa kabel warnanya yang sama, ya kan? Nah itu tadi setelah kita coba-coba wiringnya, setelah baca-baca juga, itu bisa teroperasikan atau membaca ECU bit FI ESP itu bisa membaca TPS CBR 150R itu jika ini kabel ketiga ini, karena ini cuma 3 kabel, ini 5 kabel. Nah itu diaplikasikannya hijau strip dengan warna yang sama. Tadi udah kita bolak-balik nggak bisa membaca atau malah balik malah buka tutupnya. Nah ini tinggal warna yang sama, hijau strip oranye dapat hijau strip oranye, putih strip merah dapat putih strip merah, sama kuning strip hitam dapat kuning strip hitam. Ini sama semua, udah enak banget, nggak kayak kalau seumpama TB Emaking di Bit FI itu kabelnya beda-beda warna, atau Vespa dengan TB Emaking, nah itu kabelnya juga beda-beda warna. Nah kalau ini cukup simple, yang penting warnanya sama. Jika teman-teman mau ganti atau mau custom TB CBR 150R ke Beat atau ke Matic Honda kalian, itu tinggal ini, tinggal warnanya sama semua. Oke gitu, itu untuk TPS. Lalu yang kedua, satu TPS sudah ya. Yang kedua sulur gasing. Nah sulur gasing ini ternyata masih bisa pakai dudukan bawaannya throttle body CBR 150R. Jadi ini dudukannya tetap kita nggak apa-apain, cuman sulure bawaan bitnya yang kita custom. Nah sulurnya kita potong, ini dilalah pakai gas spontan variasi, jadi sulurnya ini pakai sulur variasi customan. Nah ini dapat ini, langsung kita dapetin atas bawah, kabelnya bisa dapat langsung di sini. Ini nanti tinggal pindah ke bawah, dan ini kedudukan jok tuh, tapi bisa sih. Ini kayaknya nggak dipindah juga bisa, nanti joknya ngambang gini ya, nggak nempel banget. Ini udah simpel banget, digas juga enak. Oke gitu. Jadi intinya kalau untuk sulur gas, kita potong dudukan aslinya Bit, terus kita ambil sulurnya aja, terus dikasih plat di sininya, baut ini baut 10 bancingan, kayak biasanya dudukan sulur gas gitu ya. Ini untuk sulur gasnya. Lalu injektor, usahakan tetap pakai injektor sama dudukannya ini punya CBR 150R. Jadi kalau ganti sekalian sak injektori, TB, manifold sama injektori, pakai punya CBR 150R. Soketnya injektor sama, nozzle-nya juga sama. Oke gitu. Untuk penampakannya kondisi udah berdiri kayak gini, nanti kita tinggal coba hidupkan. Kalau untuk yang lain sudah sama semua. Mungkin itu aja mengenai Bit FI ESP custom downdraft menggunakan TB CBR 150R dengan injektor, velocity, dan TPS-nya menggunakan bawaan CBR 150R. Nah mungkin untuk itu, untuk periode kali ini atau part kali ini itu aja. Nanti mengenai part 1 kemarin dari bahan-bahan, part 2 mulai rakit yang nempel di head sebelum nempel ke rangka, terus yang ketiga ini udah ke yang semua finishingnya hingga motor hidup. Nah, teman-teman udah nyimak bareng. Bagi teman-teman yang belum nyimak part 1 atau part 2 nya bisa klik di linknya
channel. Kalian cukup buka channel ini aja, nanti di bawah bakal ada part 1 2-nya, dan mungkin nanti jika ada waktu senggang bakal dirangkum sekalian jadi satu video part 1, 2, dan 3 mengenai tips atau cara drive pit ESP menggunakan throttle body CBR 150R. Oke, kayak gitu aja. Terima kasih udah nyimak bareng, terima kasih udah belajar bareng. Mungkin jika ada masukan atau tambahan-tambahan bisa sharing di kolom komen atau bisa main ke bengkel. Kita ngobrol-ngobrol bareng, ngopi-ngopi bareng. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semoga kita bisa saling bermanfaat untuk sesama pecinta otomotif.